Perkenalkan, nama saya Wulan Lailia dari Prodi PGSD S1 semester 6 dengan nomor NIM 8588747114. Di sini saya akan memberikan video dan pembahasan untuk tugas saya dari mata kuliah praktikum IPA di SD. Berikut video dan penjelasannya. Berikut tempat untuk pengamatan atau praktikum IPA di SD untuk mengenali ciri-ciri tumbuhan, terutama yaitu di depan rumah saya atau di pekarangan rumah tepatnya. Alat dan bahan yang saya gunakan ada lembar pengamatan, ballpoint atau alat tulis, dan penggaris. Ini adalah tumbuhan yaitu bunga zinnia. Tumbuhan ini termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan. Tumbuhan bernafas melalui bagian daun dan batangnya. Tumbuhan ini juga memerlukan makanan yang dibuat sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, dan udara. Ini adalah tumbuhan pandan. Pandan termasuk jenis tumbuhan hijau yang memiliki daun panjang, ramping, dan berwarna hijau segar. Tumbuhan pandan dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis seperti Indonesia dan biasanya ditanam di pekarangan rumah. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan pandan dapat bernafas, tumbuh, berkembang, serta berkembang biak. Selain itu, pandan juga membutuhkan air, udara, dan sinar matahari untuk hidup. Ini adalah tumbuhan Aglaonema atau yang biasa disebut tumbuhan si rezeki. Tumbuhan ini merupakan tanaman hias yang memiliki daun lebar dengan berwarna hijau, merah, hingga orange. Tumbuhan ini bernafas melalui stomata pada daunnya, memerlukan air dan unsur hara dan tanah untuk tumbuh serta dapat berkembang biak dengan cara batang dan pemisahan anakan. Selain itu, Aglaonema juga mengalami pertumbuhan dan perkembang biak seperti tumbuhan lainnya. Ini adalah tumbuhan yaitu tumbuhan anting putri. Tumbuhan ini termasuk tanaman hias yang memiliki batang tegak dan daun kecil berwarna hijau. Tumbuhan ini merupakan makhluk hidup, sehingga dapat bernafas, tumbuh, dan berkembang. Anting putri membutuhkan air, sinar matahari, dan nutrisi dari tanah untuk bertahan hidup. Selain itu, tumbuhan ini juga dapat berkembang biak, biasanya melalui biji atau stek batang. Ini adalah tumbuhan Moringa oleifera. Tumbuhan ini memiliki batang yang tegak dan daun kecil-kecil yang tersusun dalam satu tangkai. Tumbuhan ini dapat bernafas, tumbuh, dan berkembang untuk hidup. Tumbuhan ini membutuhkan air, sinar matahari, dan nutrisi dari tanah. Selanjutnya adalah hewan kucing. Kucing adalah hewan berkaki 4 yang memiliki bulu halus dan ekor. Kucing termasuk hewan karnivora, yaitu hewan yang memakan daging. Kucing adalah makhluk hidup sehingga dapat bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak, serta membutuhkan makan. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing juga sering dijadikan hewan peliharaan karena lucu dan menggemaskan. Kambing adalah hewan berkaki 4 yang memiliki bulu dan tanduk. Kambing termasuk hewan herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan seperti rumput dan daun. Kambing adalah makhluk hidup sehingga dapat bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kambing juga sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu dagingnya dapat dikonsumsi dan susunya juga bisa dimanfaatkan. Ayam adalah hewan yang memiliki 2 kaki, sayap, dan tubuh yang ditutupi oleh bulu. Ayam termasuk hewan omnivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan juga hewan kecil. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur.
Ayam juga sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu daging dan telurnya sering kita konsumsi sebagai makanan sehari-hari. Selanjutnya adalah burung kenari. Burung kenari adalah hewan kecil yang memiliki bulu indah dan suara yang sangat merdu. Burung ini memiliki 2 kaki dan sepasang sayap untuk terbang. Burung kenari termasuk hewan herbivora yang biasanya memakan biji-bijian. Burung kenari adalah makhluk hidup sehingga dapat bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Terutama dia memerlukan makanan. Burung kenari berkembang biak dengan cara bertelur. Burung kenari sering dipelihara karena suaranya yang indah dan penampilannya yang sangat menarik. Sapi adalah hewan ternak yang memiliki tubuh besar, berkaki 4 dan biasanya memakan rumput. Sapi termasuk hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Sapi bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi kesimpulannya adalah makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, mempunyai ciri-ciri yang sama. Mereka semua memiliki kemampuan untuk bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan memerlukan nutrisi atau makanan dan peka terhadap rangsangan. Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana mereka menunjukkan ciri-ciri tersebut dan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang ia tempati.